Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulfahmi Arif dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai aliran Jabariyah. Secara bahasa, Jabariyah berasal dari kata jabara yang mengandung pengertian memaksa. Di dalam kamus Munjid dijelaskan bahwa nama Jabariyah berasal dari kata jabara yang mengandung arti memaksa dan mengharuskannya melakukan sesuatu. Salah satu sifat dari Allah adalah Al-Jabbar yang berarti Allah Maha memaksa, sedangkan secara istilah Jabariyah adalah menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyandarkan semua perbuatan kepada Allah. Dengan kata lain, adalah manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa atau majbur. Adapun mengenai latar belakang lahirnya aliran Jabariyah, tidak adanya penjelasan yang sharih. Abu Zahra menuturkan bahwa paham ini muncul sejak zaman sahabat dan masa Bani Umayyah. Ketika itu, para ulama membicarakan tentang masalah qadar dan kekuasaan manusia ketika berhadapan dengan kekuasaan mutlak Tuhan. Adapun tokoh yang mendirikan aliran ini menurut Abu Zahrah dan Al-Qasimi adalah Jahm bin Safwan yang bersamaan dengan munculnya aliran Qadariyah. Selanjutnya, ajaran Jabariyah. Ajaran Jabariyah ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu ekstrim dan moderat. Yang pertama, aliran ekstrim. Di antara tokohnya aliran ekstrim ini ialah Jahm bin Safwan, dengan pendapatnya adalah bahwa manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Ia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. Pendapat Jahm tentang keterpaksaan ini lebih dikenal dibandingkan dengan pendapatnya tentang surga dan neraka. Konsep iman kalam Tuhan, meniadakan sifat Tuhan, dan melihat Tuhan di akhirat. Surga dan neraka tidak kekal, dan yang kekal hanya Allah, sedangkan iman dalam pengertiannya adalah ma'rifat atau membenarkan dengan hati, dan hal ini sama dengan konsep yang dikemukakan oleh kaum Murji'ah. Dengan demikian, ajaran Jabariyah yang ekstrim mengatakan bahwa manusia lemah, tidak berdaya, terikat dengan kekuasaan dan kehendak Tuhan, tidak mempunyai kehendak dan kemauan bebas sebagaimana dimiliki oleh paham Qadariyah. Yang kedua adalah ajaran Jabariyah yang moderat. Adalah Tuhan menciptakan perbuatan manusia, baik itu positif ataupun negatif. Tetapi manusia mempunyai bagian di dalamnya. Tenaga yang diciptakan oleh dalam diri manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatannya. Manusia juga tidak dipaksa, tidak seperti wayang yang dikendalikan oleh dalang, dan tidak pula menjadi pencipta perbuatan. Tetapi manusia memperoleh perbuatan yang diciptakan Tuhan. Tokoh yang berpaham seperti ini adalah Husain bin Muhammad An-Najjar, yang mengatakan bahwa Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia mengambil bagian atau peran dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan itu, dan Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu aliran Qadariyah. Sejarah aliran Qadariyah yaitu perusahaan politik adalah latar belakang pertama yang munculnya aliran Qadariyah. Sebagaimana diketahui bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan sangat gencar mendelegitimasi pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Bahkan setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, Muawiyah menggunakan berbagai cara untuk melemahkannya. Pengaruh keluarga Ali bin Abi Thalib.
Para ulama yang saleh banyak yang tidak setuju dengan gaya politik Muawiyah, namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk menutupi kesalahan itu, mereka mengembangkan doktrin bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Manusia tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri. Paham teologi ini dimanfaatkan oleh Muawiyah untuk melanggengkan kekuasaannya. Nah, Ahmad Amin dalam kitabnya Pelajaran Islam menyebutkan bahwa paham Qadariyah pertama kali ditimbulkan oleh Ma'bad al-Jauni dan Ghailan al-Dimashqi. Keduanya mengambil paham ini dari seorang Kristen yang telah masuk Islam di Irak pada waktu Ma'bad mati terbunuh dalam pertempuran melawan Al-Halaz. Maka Ghailan terus menyebarkan paham Qadariyah tersebut di Damaskus. Tetapi mendapat tantangan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada saat itu. Akhirnya di zaman Hisam Abdullah Al-Malik ia harus mengalami hukuman mati. Akhirnya di zaman Hisham Abdul Al-Malik ia harus mengalami hukuman mati. Tentang Qadariyah. Qadariyah yaitu berasal dari kata qadara yang artinya memutuskan dan kemampuan yang memiliki kekuatan. Sedangkan sebagai aliran dalam ilmu kalam, Qadariyah adalah nama yang dipakai untuk salah satu aliran yang memberikan penekanan terhadap kebebasan dan kekuatan manusia dalam menghasilkan perbuatan-perbuatannya. Dalam paham Qadariyah, manusia dipandang mempunyai kudrat atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk kepada qadar atau pada Tuhan. Dalam teologi modern, paham Qadariyah ini dikenal dengan nama free will, freedom of willingness atau freedom of action, yaitu kebebasan untuk berkehendak dan kebebasan untuk berbuat. Dalam kitab Tariq Al-Firaq Al-Islamiyah Al-Mustafa Al-Ghurabi menjelaskan bahwa menurut paham teologi aliran Qadariyah, manusia berkuasa untuk perbuatan-perbuatannya. Manusia sendirilah yang melakukan perbuatan-perbuatan baik atas kehendak dan kemauannya sendiri, dan manusia sendirilah yang melakukan perbuatan-perbuatan jahat atas kehendak dan kemauannya sendiri. Konsep akal, wahyu, dan kasab menurut aliran Qadariyah yaitu akal menurut Qadariyah. Al-Nazam menyatakan bahwa manusia hidup mempunyai daya dan dengan daya itu dapat berkuasa dan segala perbuatannya. Adapun ciri-ciri corak pemikiran paham Qadariyah diantaranya adalah kedudukan akal lebih tinggi dan dinamika dalam sikap dan berpikir. Dengan demikian Qadariyah menyatakan bahwa segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya. Nah, berdasarkan daya nalar yang ada dalam pikirannya. Itu menurut Qadariyah. Nah, karena manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatan atas kehendaknya sendiri, baik berbuat baik maupun berbuat jahat. Nah, itu kata Qadariyah. Selanjutnya, wahyu menurut Qadariyah. Wahyu menurut Qadariyah adalah penghambat bagi manusia dalam melakukan perbuatannya. Sebab mereka dalam berpendapat tidak berdasarkan wahyu, tetapi rasio yang diutamakan yang harus diikutinya. Karena semua perbuatannya tergantung dari usaha manusia itu sendiri. Nah, itu menurut paham Qadariyah tadi. Kasab manusia menurut Qadariyah, dalam bahasa Arab, kasab diartikan sama dengan ikhtiar. Kata ikhtiar berasal dari ikhtara yaktaru ikhtiarat yang berarti memilih. Ikhtiar ini diartikan berusaha karena pada hakikatnya orang yang berusaha berarti memilih. Kasab bagi paham Qadariyah berpendapat bahwa manusia menciptakan sendiri semua perbuatan yang ikhtiar atau kasab. Jadi dalam pengertian ini Qadariyah menyebutkan bahwa kasab manusia itu diciptakan oleh manusia itu sendiri. Jadi hal tersebut menggambarkan bahwa kasab dalam aliran Qadariyah ditimbulkan oleh kemauan manusia dengan berbagai usaha yang dilakukannya agar dapat meraih sesuatu yang diinginkannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nidal Khairiyah akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu aliran Mu'tazilah. Jadi sejarah aliran Mu'tazilah ini lahir berawal dari tanggapan dari Wasil bin Atha. Jadi beliau merupakan salah seorang murid dari Hasan al-Basri di Basrah atas pemikiran yang dilontarkan Khawarij tentang pelaku dosa besar. Ketika Hasan al-Basri bertanya tentang tanggapan Wasil terhadap pemikiran Khawarij tersebut, dan dia menjawab bahwa para pelaku dosa besar itu di antara dua posisi, yaitu bukan mukmin dan juga bukan kafir. Nah, jadi langsung ke pembahasan berikutnya, yaitu pokok ajaran Mu'tazilah. Jadi pokok ajaran Mu'tazilah ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu at-tauhid, keesaan Allah. Yang kedua al-adlu, keadilan Allah. Yang ketiga al-wa'ad al-wa'id, yaitu janji dan ancaman. Yang keempat al-manzilah bainal manzilatain, yaitu di antara posisi di antara dua posisi. Dan juga yang kelima amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu memerintahkan yang baik dan mencegah yang mungkar. Nah, mungkin kawan-kawan juga bisa membaca lebih lengkapnya bagaimana pandangan dari Mu'tazilah tentang pokok ajaran tersebut. Nah, jadi pembahasan yang selanjutnya yaitu aliran Asy'ariyah. Jadi aliran Asy'ariyah ini lahir itu yang pastinya tokohnya itu dari Abu Hasan al-Asy'ari. Jadi beliau itu mempelajari ilmu kalam dari seorang tokoh Mu'tazilah yang bernama Abu Ali al-Jubai. Jadi beliau itu mahir dan selalu mewakili dalam berdiskusi. Nah, meskipun demikian, pada perkembangan berikutnya ia menjauhkan diri dari pemikiran Mu'tazilah. Jadi Abu Hasan al-Asy'ari ini menjauhkan diri dari paham pemikiran Mu'tazilah. Jadi beliau itu sekarang itu lebih condong kepada pemikiran fuqaha atau fuqaha dan ahli hadis. Di sini juga disampaikan dari Ibnu Taimiyah bahwasanya Abu Hasan al-Asy'ari ini meninggalkan suatu paham aliran Mu'tazilah itu, beliau menempuh jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau juga Ahlus Sunnah wal Hadis, dan beliau bergabung dengan Imam Ahmad bin Hambal. Nah, jadi langsung ke pokok ajaran Asy'ariyah. Di sini juga terbagi menjadi 5. Yang pertama itu sifat Tuhan. Yang kedua kekuasaan Tuhan dan perbuatan manusia. Yang ketiga keadilan Tuhan. Yang keempat melihat Tuhan di akhirat. Yang terakhir itu perbuatan dosa besar.